warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sejarah, kami dari Prodi Sejarah akan menceritakan sedikit tentang makam Raja Rebah. Jadi makam Raja Rebah ini terletak di Banda Aceh, yaitu merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam konteks Kesultanan Aceh. Raja Rebah atau sering disebut dengan Sultan Rebah merupakan salah satu raja dari dinasti Aceh yang pemerintahannya pada abad ke-16. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan Raja Rebah. Raja Rebah dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam memperkuat posisi Kesultanan Aceh di wilayah strategis Selat Malaka, yang merupakan posisi perdagangan utama. Di bawah kepemimpinannya, Aceh berhasil mengembangkan jaringan perdagangan yang luas, berfungsi sebagai penghubung antara Asia dan Timur Tengah. Pemerintahan Raja Rambah dimulai pada abad ke-16 Masehi ketika Kerajaan Rambah didirikan oleh Tengku Raja Muda yang merupakan anak dari Raja Kerajaan Tamusai. Kerajaan ini terletak di Rokan Hulu dengan ibu kota awalnya di tepi Sungai Rokan. Sebelum dipindahkan ke Pasir Pengairan, kerajaan ini menganut agama Islam dan menggunakan sistem pemerintahan Raja Empat Slow, melibatkan 3 anak raja dan 1 anak raja-raja. Saya akan menjelaskan sedikit area situasi makam. Makam tersebut terletak di sebelah rumah Kasmawati dan ketika menampakinya akan terlihat pagar besi dan membatasi area itu. Usai tiba di lokasi itu, pengunjung akan disambut dengan tulisan papan situs cagar budaya kompleks makam Raja Rebah. Kemudian jalan sedikit menanjak dan bergundukan serta berumput, namun pada areal makam tampak bersih dan rapi. Dari jarak dekat dapat melihat ukiran-ukiran kuno tampak pada nisan-nisan tersusun berjejer, namun ukuran dan bentuk yang bervariasi. Di areal pemakaman banyak terdapat pohon dak, bunga-bunga. Selain itu juga bisa ditemui prasasti sedikit sulit dijangkau karena tertutup dengan dedaunan. Prasasti tersebut dituliskan dengan 3 bahasa, yakni bahasa Aceh, Indonesia, dan Inggris, yang berkisahkan tentang Raja Rebah. Ketika mendatangi makam, suasananya memang tampak sepi dan pengunjung. Salah satu faktornya yaitu diakibatkan tempatnya cukup tertutup. A few moments later. Jadi, situs makam Raja Rebah Lamlagang merupakan salah satu situs bersejarah di Aceh yang menyimpan banyak cerita dan makna, terutama terkait dengan kerajaan Lamuri yang diperkirakan eksis pada periode awal sejarah Islam di Nusantara. Makam ini terletak di Desa Lamlagang, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dan merupakan kompleks pemakaman kuno yang diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa raja dan tokoh penting kerajaan yang pernah ada di Aceh. Situs ini tak hanya menjadi tempat pemakaman, tetapi juga memiliki nilai religius, budaya, dan sejarah yang mendalam bagi masyarakat. Peran dan situs Raja Rebah Lamlagang dalam pelestarian sejarah dan kebudayaan. Di tengah berkembangnya Banda Aceh sebagai kota modern, situs Raja Rebah Lamlagang tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang perlu dijaga banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat lokal yang bekerja sama untuk merawat dan melestarikan situs ini agar tetap terjaga kelestariannya dan dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah bagi generasi yang akan datang. Beberapa upaya konversi dilakukan untuk mencegah kerusakan pada bandu nisan yang berusia ratusan tahun. Para ahli arkeologi dan sejarawan juga melakukan penelitian untuk menggali lebih dalam sejarah yang tersembunyi dan di balik situs ini.
Upaya ini tidak hanya membantu memperkaya pengetahuan sejarah, tetapi juga memberikan peluang bagi wisatawan yang tertarik dalam mempelajari kebudayaan Aceh lebih dalam. Pemerintah Aceh menjadikan situs ini sebagai objek wisata dan religi yang tidak hanya menarik bagi wisatawan lokal tetapi mancanegara. Dalam kegiatan wisata tersebut, para pengunjung dapat mengenal lebih dekat sejarah Islam dan kebudayaan Aceh serta memahami lebih dalam nilai-nilai religius yang terkandung dalam warisan budaya leluhur. Arsitektur dan keunikan makam. Situs makam Raja Rebah yang ada di Lamlagang terkenal dengan batu-batu nisannya yang memiliki bentuk dan hiasan khas Aceh. Nisan-nisan tersebut biasanya berbentuk tegak dan variasi desain, seperti lonjong, pipi, atau berbentuk seperti pedang. Hiasan pada nisan memperlihatkan pengaruh budaya Islam dengan ornamen yang diukir secara detail, mulai dari kaligrafi Arab hingga pola geometris dan motif tumbuhan. Nisan-nisan ini seringkali berisi ayat-ayat Al-Quran atau doa yang melambangkan penghormatan serta doa masyarakat untuk arwah para raja dan tokoh penting yang dimakamkan di sini. Seni kaligrafi yang menghiasi nisan-nisan tersebut menunjukkan keahlian seniman lokal dalam mengukir batu dan menunjukkan perpaduan antara seni Islam dan gaya lokal Aceh. Selain itu, beberapa nisan memiliki prasasti yang mencatat nama dan gelar almarhum, yang membantu para sejarawan dalam melacak asal-usul serta sejarah tokoh yang dimakamkan. Struktur makam dan jenis ukiran pada nisannya memberikan informasi penting tentang perkembangan seni Islam serta budaya pada masa itu. Situs makam Raja Rebah Lamlagang sebagai cerminan kejayaan masa lalu. Situs makam Raja Rebah Lamlagang bukan hanya sekedar kompleks makam biasa, tetapi menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah Aceh dan peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Makam ini mencerminkan nilai-nilai religius, budaya, dan seni dari masa lalu yang dipadukan dalam setiap batu nisan dan yang berdiri tegak di sana. Sebagai bagian dari warisan sejarah situs, ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana Aceh berkembang menjadi pusat kebudayaan dan agama yang kaya. Situs ini juga mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan warisan budaya dan sejarah agar dapat dikenang dan dijadikan sumber inspirasi bagi generasi-generasi mendatang. Makam Raja Rebah Lamlagang adalah cerminan dari kekayaan sejarah yang dimiliki Aceh, sekaligus bukti nyata tentang hubungan erat antara sejarah Baik, sekian dari kami kelompok 7 dengan saya Rizky Maulana. Saya Pia Devi Alfia. Saya Dira Sofiana. Saya Juanda Purnama. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.